في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله ويغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، ثم إلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وعلمائنا وأئمتنا، منهم الإمام أبي حامد الغزالي صاحب الكتاب الذي نقرأه البداية الهداية المسمى بالبداية الهداية، ثم لجميع مشايخنا منهم أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاول الأستاذ محمد رضا بن عبد الله سقف، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى شيخنا أبويا عبد الله بن محمد ماهر أن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وتلامذته في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وكل أمانة وعلى أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. Amma ba'du. Masih dalam pembahasan at-tayammum, pembahasan kita tayammum. Sebelum kita melanjutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab al-khuruji ila al-masjid, adab keluar menuju masjid, keluar ke masjid. Sebelum kita membahas itu, kita selesaikan dulu apa saja yang berkaitan dengan tayammum. Kalau kemarin sudah kita bahas jarak, di antara jaraknya seseorang itu kalau diperbolehkan tayammum itu kalau seandainya jaraknya itu 4,5 kilometer. Jadi mencari airnya itu 4,5 kilometer. Kalau jarak dari rumah kita ke 4,5 kilometer itu ada air, maka wajib nyari. Jadi batasan untuk daerah kita ini seperti Duma ini, apalagi sekarang air malah tumpah ruah ya. Jadi alasan mau tayamum tuh depan rumah bisa langsung wudhu kita. Saking banyaknya air, bersyukur. Jadi bersyukur kita ada air nih, sampai di depan rumah ada air itu bersyukur sebenarnya. Karena ada sebagian dari kaum muslimin sampai harus nyari 4,5 kilo. Bayangkan. Jadi semuanya itu ada hikmah gitu.
Semuanya ada hikmahnya. Walaupun ada hikmah di situ memberatkan kita secara zahirnya, memberatkan kita gitu. Tapi ala kulli hal, jadi batasan seperti daerah kita ini yang umumnya ada air, toh rupanya lagi paceklik, susah mendapatkan air. Nah, jarak tempuh untuk mencari air itu batasannya 4,5 kilo. Nah, kalau seandainya 4,5 kilo tidak ada, sudah dipastikan tidak ada, boleh langsung tayamum. Nah, gitu ya. Jadi sudah diteliti, sampai situ pun tidak ada, 4,5 kilo tidak ada, sudah tidak wajib lagi nyari air, boleh langsung tayamum. Nah, itu kalau seandainya daerah yang umumnya ada air. Tapi kalau daerah yang umumnya memang tidak ada air, atau orang musafir, cukup dia nyari daerah sekitarnya. Di daerah sekitarnya dia keliling daerah sekitarnya tadi. Kalau di sini sebutkan 150 meter. 150 meter. Tidak ada 150 meter, sudah langsung boleh dia tayamum. Atau kalau musafir, lihat tuh, rombongannya tadi tuh, lihat ada air nggak? Ada air, boleh langsung tayamum. Itu kalau seandainya di tempat yang memang umumnya tiada air. Nah, itu ada perbedaan. Jadi jangan langsung tidak ada air di rumah langsung tayamum, tidak boleh. Atau di masjid tidak ada air langsung tayamum, tidak boleh. Ini batasan-batasannya itu ya. Itu diantara pelajaran kita 2 minggu sebelumnya. Ya, alhamdulillah di sini maulidan juga ya. Maulidan ya, alhamdulillah. Jangan sampai tidak maulidan. Kenapa? Bukan wajib, bukan sunnah. Maulidan itu bukan wajib, bukan sunnah. Tidak ada hukumnya, memang tidak ada hukum. Tapi di situ ada nilai supaya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan juga mengartikan maulid itu perintah ya, wajib atau sunnah, tidak ada. Tapi mengadakan seperti itu boleh. Jangan mengadakan seperti itu, tidak boleh. Itu. Jadi kalau ada orang yang melarang, justru dia yang mengatakan melarang itu dia harus tunjukkan dalilnya. Mana lah dalil larangan itu? Karena kalau sesuatu pekerjaan yang tidak dilakukan Nabi, itu bukan berarti dalil tidak boleh dilakukan. Ini harus antum paham. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti dalil dilarang. Kalau seandainya Nabi tidak melakukan, berarti itu dilarang. Banyak sekali. Banyak sekali yang bakal dilarang. Nabi tidak naik mobil, Nabi tidak naik motor, macam-macam kalau sudah seperti itu. Nabi sholatnya tidak pakai sejadah. Nabi ketika ngajar khutbah tidak pakai mic. Kalau seandainya ini dinilai baik tak? Dinilai baik tak ini? Baik kan? Kata orang yang tidak suka itu, kalau seandainya baik pasti dilakukan. Nah, kalau seandainya baik pasti dilakukan. Toh nyatanya tidak dilakukan. Nabi di zamannya sahabat itu bentangin sajadah enggak? Kalau seandainya baik, pasti sahabat juga berlomba-lomba buat. Mungkin enggak di zaman sahabat itu ada sajadah? Ya mungkin sekali. Jangan dibilang tidak mungkin sajadah itu. Ya, karena gampang sajadah itu kain. Tapi kenyataannya, apakah sahabat naruh sajadah di masjid? Oh tidak, rupanya. Kalau dulu masjid itu lantainya tanah. Jadi tidak boleh kalau seandainya sahabat tidak melakukan ini. Misalnya Rasulullah tidak melakukan, tidak boleh, berarti dicabut semua. Tidak seperti itu. Jadi dalam ilmu kaidah usul fiqh, kalau belajar usul fiqh, tahu dia, yang namanya yang tidak dilakukan Nabi itu bukan artinya dalil pelarangan. Bukan dalil pelarangan. Yang namanya kalau seandainya dilarang itu kalau seandainya bertentangan dengan syariat yang sudah dibawa. Bertentangan tidak? Misalnya merayakan Maulid Nabi itu apa? Minum khamar. Oh jelas dilarang, hukumnya haram.
Merayakan Maulid Nabi, duduk berduaan laki-laki perempuan, oh jelas haram. Merayakan Maulid Nabi, joget-jogetan, oh jelas dilarang. Merayakan Maulid Nabi, di situ baca Al-Qur'an, oh, baca Al-Qur'an, suatu yang dianjurkan. Maulid Nabi di situ mendengarkan nasihat, oh jelas. Ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Nah, disitulah makanya dianjurkannya, bukan disyariatkan, tapi dianjurkan kita merayakan Maulid Nabi. Di situ ada nilai pahalanya. Jadi jangan sampai kita digembosi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Oh Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, berarti dilarang. Banyak larangan kalau seperti itu. Ya. Tapi itu cuman flashback saja ya. Karena pembahasan kita bahasan tayammum. Nah, di sini ada sedikit kasus kalau seandainya tentang idza tayammama liqada'i fa'idatin maktubatin. Jadi kalau seandainya mau mengqadha salat ya, mengqadha salat. Jadi yang namanya tayammum itu kan cukup untuk satu fardu. Jadi misalnya kita di daerah ini, contohnya di daerah yang umumnya tidak ada air ya, umumnya tidak ada air. Jadi kalau ada air, tak usahlah istilahnya mengqadha salat, pakai tayammum itu, karena toharo dengan tayammum itu lemah sekali. Jadi kalau seandainya di daerah, misalnya di daerah nanti suatu saat kalau seandainya kita berada di tempat atau ditugaskan di tempat yang umumnya tidak ada air. Nah kita mau mengqadha salat, kita salat fardu, sudah salat fardu mau mengqadha salat yang pernah kita tinggal, maka harus tayammum lagi. Karena yang namanya qadha itu fardu ada sama fardu qadha. Jadi tayammumnya pun harus 2 kali. Kalau seandainya qadhanya 5 kali, ya tayammumnya juga 5 kali seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya dia mau mengqadha salat fardu, ya, idza tayammama liqada'i fa'idatin maktubatin fi waqti duha qabla dukhuli salati dhuhr. Jadi dia ini mau mengqadha salat fardu, ya, waktu duha. Di waktu duha dia mau mengqadha salat, misalnya subuh misalnya. Qabla dukhuli waqti salati dhuhr, sebelum masuknya waktu zuhur. Dia mau mengqadha nih. Walam yusalli al-fa'idata, tapi belum salat. Tidak salat dia tayammum tapi qadha'nya tadi tidak dia lakukan. Belum dia lakukan. Walam yusalli al-fa'idata hatta dakhala waqtu salati dhuhri. Sampai masuk waktu zuhur, adzan zuhur. Belum dia laksanakan yang namanya qadha salatnya tadi. Fahuna, nah di sini kan kita kemarin pembahasan kita kemarin bahwasanya tayammum itu boleh dilakukan kalau seandainya sudah masuk waktu. Nah itu syaratnya. Syarat tayammum itu boleh sah kalau seandainya sudah masuk waktu. Nah ini ada kasus. Dia ini mau qadha salat. Ya, waktunya contohnya waktu duha, rupanya belum dia laksanakan. Sampailah masuklah waktu zuhur. Fahuna yajuzu lahu ay yusalli adh-dhuhra bitayammum alladhi kana qabla dukhulil waqti. Nah, di sini diperbolehkan. Diperbolehkan dia tayammum walaupun tayammumnya tadi itu belum masuk waktu. Nah, ini diperbolehkan. Jadi salat zuhurnya sah dengan tayammum sebelum masuk waktu tadi. Nah, ini ada ya. Di sini ada kalau seandainya nemukan kasus kita seperti itu. Aku nih sudah tayammum nih. Tapi belum aku laksanakan salatnya tadi. Contohnya tadi salat faidah tadi, salat apa? Salat qadha tadi. Tidak aku lakukan salat qadhanya, rupanya masuk zuhur. Boleh enggak tayammum tadi dipakai? Nah, gitu. Karena belum dipakai tayammumnya tadi. Nah, di sini dikatakan boleh, cukup. Jadi tidak perlu lagi tayammum. Juga di sini disebutkan bahwasanya kalau untuk sholat sunnah boleh. Kalau untuk sholat sunnah boleh. Jadi sholat zuhur, kita sholat zuhur boleh nggak sholat qabliyah misalnya? Azan zuhur misalnya.
Azan zuhur kumandang baru kita mau tayamum. Setelah selesai tayamum, kita mau sholat qabliyah. Qabliyatul zuhur. Boleh enggak? Boleh. Artinya tidak habis kita melaksanakan sholat sunnah tadi untuk melaksanakan sholat zuhur. Tak perlu lagi tayamum lagi, cukup. Begitu juga ba'diyahnya, boleh. Begitu juga kalau kita mau baca Al-Quran, boleh. Jadi yang namanya tayamum itu hanya satu untuk fardu dan boleh dilakukan banyak untuk sholat sunnah. Ya itu. Atau misalnya khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini ada dua pendapat. Kalau seandainya khutbah itu bagian, karena ada di dalam mazhab Syafi'i mengatakan khutbah 2 kali itu setara dengan 2 rakaat. Ya, ada pendapat yang mengatakan salat Jumat itu pengganti dari salat zuhur, bukan perintah baru. Tapi yang mu'tamadnya salat Jumat itu memang perintah, bukan pengganti. Memang di hari Jumat itu kita diperintahkan salat Jumat, bukan salat zuhur. Tapi kalau seandainya tidak dilaksanakan salat Jumat, baru diganti dengan salat zuhur, bukan diganti dengan salat Jumat lagi. Nah, ada pendapat mengatakan bahwasanya yang namanya salat Jumat itu penggantinya salat zuhur. Buktinya apa tadi? Diawali dengan 2 khutbah. Nah, 2 khutbah itu setara dengan 2 rakaat. Nah, kalau seperti itu, maka tayamumnya cukup sekali. Cukup sekali sudah. Jadi sebelum dia khutbah itu dia tayamum dulu. Kalau seandainya tidak ada air, di kasusnya tidak ada air lagi, sudah cukup. Jadi setelah selesai dia khutbah, maka dia boleh langsung sholat. Kenapa? Karena hitungannya satu paket. Khutbah dengan sholat 2 rakaat itu satu paket. Nah, pendapat yang mu'tamadnya, yang masyhurnya enggak, harus diulangi dulu. Karena beda. Ini rukun. Jadi yang namanya khutbah itu rukun. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat kalau tidak diawali dengan khutbah dulu. Makanya beda, bisa. Makanya ketika mau khutbah ya harus toharoh dulu. Toharohnya di sini tayamum dulu. Selesai tayamum, selesai khutbahnya tadi, tayamum lagi untuk apa? Untuk sholat satunya lagi, untuk sholat Jumatnya itu. Nah, itu. Jelas ini ya? Nah, sekarang baru kita pembahasan furudut tayammum wa sunanuhu. Fardu tayammum dan sunnah tayammum. Nah, kalau masih ingat yang namanya fardu wudu ada 6. Kalau rukunnya wudu ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Nah, itu rukun atau fardu wudu. Adapun kalau rukun fardu tayamum ada 5. Ada 5. Lebih sedikit. Yang pertama naqlut turab. Debunya tadi, tanah yang berdebu tadi harus dipindahkan. Berbeda dengan air. Kalau air itu kita yang menuju air bisa cukup. Tubuhnya kita ini menuju airnya cukup. Buktinya apa? Kalau seandainya kita mandi, misalnya nyemplung langsung tuh, berarti kita yang mendekati air. Nah, itu cukup sudah sah. Tapi berbeda dengan debu. Tanah yang berdebu ini, debunya harus dipindahkan dulu. Tidak boleh badan kita atau tempat tayamum tadi yang menempel ke debu, tidak boleh. Tidak sah. Makanya harus perpindahan dulu. Tahwilut turab. Maksudnya naqlut turab itu perpindahan debu, dipindahkan. Min makan ila makan, min ayyi makan. Ilal wajh wal yadain. Dipindahkan debu tadi ke wajah dan kedua tangan. Contohnya di sini suratul qasdi dunan naqli. Bukan ini.
Jadi harus dipindahkan. Ya, harus dipindahkan. Jadi tidak cukup kalau seandainya debunya tadi itu ditiup. Debunya tadi tiup jatuh ke nempel ke wajah, nggak cukup seperti itu. Nah, nggak cukup. Jadi harus ada niat juga. Makanya harus ada niat. Itu yang pertama, naqlut turab. Baik dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Baik tangan sendiri atau tangan orang lain. Misalnya lagi sakit, tidak bisa, sudah tangan orang lain. Nah, itu. Yang kedua, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, an-niyah. Nah, makanya niat itu berbeda dengan wudu. Kalau wudu niatnya itu ketika di wajah. Tapi kalau tayamum niatnya itu waktu dari tangan menempel tanah tadi, ketika perpindahan tadi. Nah, disitulah niat. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Jadi mulai niatnya dari ketika nempel. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Bukan. Nah, bukan di sini. Nawaitu tayammum, salah. Niatnya mulai dari ketika menyentuh tangan kita atau tangan orang lain. Nah, itu. Tangan kita atau tangan orang lain. Boleh nggak kalau seandainya ditayamum orang lain? Boleh saja. Tapi niatnya tadi, niatnya tetap ketika mulai dipindahkan tadi, nah, baru. Fayanwi istibahatus shalah. Maka niat harus niat. Niatnya tadi bukan nawaitu tayammuma, li fardhis shalah, bukannya tayamum untuk fardhus shalah, enggak boleh. Karena tayamum itu hanya pengganti. Bukan alternatif, hanya sebagai pengganti. Bukan pilihan ya. Kalau pilihan tuh boleh milih ini, boleh milih ini. Nah, itu namanya pilihan. Kalau yang namanya tayamum itu cuma pengganti, tidak boleh. Tidak boleh dia itu langsung tayamum, tidak boleh. Kecuali kalau ada udzur. Baik udzurnya secara hissi nampak memang tidak ada air, atau secara maknawi dia ini ada air cuman tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Karena yang namanya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Orang hadasnya masih ada dia. Buktinya apa? Ketika hujan turun batallah tayamumnya. Nah, itu ya. Waktuhana, kapan niat tadi? Waktu-waktu niat tadi. La budda min qarrin niyah bin naqal ma'astidamatiha ila mashi syai'in minal wajh. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya waktu niat itu dimulai dari debu tadi dipindahkan dari tangan sampai menyentuh sedikit bagian dari wajah. Jadi nawaitu tayammum, sudah kena. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Nah, mulai niatnya dari sini. Dari situ. Yang ketiga, rukun yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Nah, mengusap wajah. Bukan dilap. Diusap saja, diusap sedikit cukup. Ini namanya usap. Kalau dilap kayak gini. Nah, itu. Jadi, mashul wajhi kullihi, seluruh wajah. Bagian wajah maksudnya. Mana bagian wajah? Ini sampai sini. Bagian wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau lebarnya dari anak telinga sampai anak telinga berikutnya, kanan kiri. Nah, inilah namanya bagian wajah. Wala yajibu isalut turab ila manabitish sya'ri wala yuntab. Tak wajib dan tidak sunnah diratakan seluruhnya. Tak wajib. Tak wajib bahkan tidak sunnah. Cukup dilap saja. Diusap maksudnya. Cukup diusap. Yang penting bagiannya tadi, batasan wajah kena. Nah, kita mulai mengusap itu dari tempat tumbuhnya rambut misalnya. Nah, kena semua. Tidak perlu rata seperti orang yang pakai make up. Ya kan, kalau pakai make up kan kelihatan tuh kalau tidak rata tuh, jelek tuh. Nah, ini tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Ini tidak wajib dan tidak sunnah untuk diratakan seluruhnya itu. Yang penting bagian wajahnya kena usapan. Nah, cukup. Yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat, mashul yadain, mengusap kedua tangan. Bagaimanapun caranya yang penting diusap. Kedua tangannya tadi diusap.
Tapi wal kaifiyatul masnunah, adapun cara yang disunnahkan. Nah, ini cara yang disunnahkan. Jadi harus dipahami, bukan yang wajib. Wajib itu yang penting tangan itu kena debu, wajah itu kena debu. Wajah kena debu, tangan kena debu. Tapi cara yang disunnahkan, an yadha'a asabi'il yusra wal ibham ala dhahri asabi'il yumna siwal ibham. Diletakkan yang namanya asabi, ini asabi, yang namanya jari-jari ini, jari-jari kiri, meletakkan jari-jari kiri, wal ibham ala dhahri asabi'il, di bagian luar. Nah, bagian luar. Nah, bagian sini. Siwal ibham, kecuali bagian jempol, tidak kena. Nah, kayak gini. Jadi tangannya kita kayak gini. Bihaitsu la takhruju anaminul yumna an musabbihatil yusra. Kena semuanya. Ini semuanya kena. Ya. Nah. Ya. Wa yumirruha ilal yumna, kemudian digerakkan. Nah. Fa idza balagal qu, ketika sampai ke qu, ini namanya qu. Ya. Ini namanya qu. Jadi sampai sini, ketika sampai qu, dhamma atrafi asabi, dilipat, digenggam, seperti digenggam kayak gini. Jadi kayak gini, ya. Nah, ketika sampai ku, ini namanya ku. Ini namanya ku. Ketika sampai ku, dhamma, nah, digenggam, ya. Digenggam atrafi asabi ila harfi dhira, sampai ujung dhira. Ya. Wa yumirruha ila al-mirfaq, sampai ke mirfaq. Summa yudiru batina kafih, kemudian diputar. Nah, ya. Summa yudiru batina kafih ila batin dhira. Bagian ini ya ke sini. Wa yumirruha alaihi rafi'an ibhamih. Seperti itu. Jadi cara yang disunnahkan itu seperti ini. Misalnya tadi debu ya, misalnya debu. Nah, ini tangan ini jangan diganggu ini. Bagian ini untuk kiri, ini untuk kanan. Jadi ini tidak kena nih. Jadi dimulai seperti ini. Nah, ketika sampai di ku, digenggam seperti ini. Setelah itu pindahkan ini bagian yang jempol tadi. Nah, seperti itu sunnahnya. Cara sunnah. Tapi kalau mau yang fardu, yang penting tangan itu semuanya kena debu. Begitu juga untuk yang kirinya, begitu juga sama. Tadi itu belum dipakai kan ini masih belum dipakai. Dipakai. Sampai sini digenggam, ini harus dicopot. Sampai sini, ketika sudah sampai nah, balik bagian sini belum kena. Nah, pas jadinya kayak gitu. Itu apa namanya cara sunnahnya yang disunnahkan. Al-khamisu at-tartib bainal mashatain, harus tertib wajah dan kedua tangan. Sunnah tayammum. Nah, sekarang sunnah tayammum. Apa saja yang disunnahkan tayammum itu? Sunnah yang ada dalam wudu kecuali 3 kali. Kecuali 3 kali. 3 kali enggak disunnahkan. Tayammum itu enggak disunnahkan 3 kali, cukup sekali. Takhlilul lihya, misalnya ada jenggotnya, enggak disunnahkan. Ya. Misalnya disunnahkan itu tafrijul asabi. Jadi kalau kita mau tayammum tuh disunnahkannya tangannya seperti ini, bukan seperti ini. Mau mengambil debunya itu jangan rapat, disunnahkannya dibuka. Tafrijul asabi. Takhfifut turab ba'da darab. Debunya jangan banyak-banyak, justru sunnahnya debunya jangan banyak-banyak. Jadi jangan was-was. Wah, ini kurang debunya ini, enggak. Ya, justru yang disunnahkan itu debunya sedikit. Bahkan kalau debunya tebal, disunnahkan dibuang. Nah, ya, kalau terlalu tebal disunnahkan dibuang. Jangan sampai banyak nempel. Nah, itu, jangan terlalu tebal. Naz'ul khatim li awwal darbatin. Bedanya dengan wudu, kalau wudu cincin ini tidak disunnahkan dicopot. Kalau
Ini kadang kita tidak sesuai dengan sunnah kadang. Karena kita was-was kadang, ya. Kadang kita was-was atau kadang kebiasaan. Wudu itu, Nabi itu kalau wudu cincinnya nggak dilepas, nggak dilepas cincinnya itu. Gimana caranya? Digerakkan. Nah, kalau wudu airnya itu digerakkan. Jadi ambil wudu digerakkan nih, supaya kena bagiannya. Makanya cincinnya juga jangan yang rapat itu, gerakkan. Nah, berbeda dengan tayamum. Tayamum disunahkan dicopot. Nah, biar meluruh, rata seluruhnya. Terus di antara lagi yang disunnahkan Allah yamsahat. Jadi ketika kita tayamum disunnahkan jangan dilap tayamumnya kita tadi, debunya tadi, sampai kita selesai sholat. Nah itu. Allah yamsahat turab an a'dha'i tayammum hatta yafrugha minas shalah. Jadi jangan diusap habis sama mirip-mirip seperti wudu. Wudu itu jangan diusap airnya tadi itu, makruh. Nah begitu juga tayamum. Ketika kita selesai pakai tayamum jangan langsung dilap. Selesaikan dulu sholat kita, baru silahkan untuk mengelap yang namanya bekas debu tayamum tersebut. Nah ada pertanyaan? Selesailah kita pembahasan tayamum. Singkat. Silahkan. Sholat jamak bagaimana dengan tayamum? Tayamumnya harus 2 kali. Jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim, jamak takhir. Jadi harus tayamum lagi, tidak apa-apa. Dijeda dengan tayamum itu tidak apa-apa. Karena ada limaslahatis shalah. Karena jedanya tadi karena maslahat salat. Apa maksudnya masalah? Iya tidak boleh. Kasusnya ini dia lagi tayamum. Dia toharohnya dengan tayamum, sedangkan tayamum tadi hanya untuk satu fardu. Ketika dia mau melaksanakan fardu selanjutnya tidak boleh kecuali dia harus tayamum. Nah, ini bagian maslahatus salah. Jadi jedanya tadi boleh untuk dia tayamum tadi. Berbeda kalau seandainya dia habis sholat zuhur istirahat duduk makan dulu, nah tidak boleh. Batal lah yang namanya jamaknya tadi itu. Jadi harus tayamumnya dua kali jamaknya. Silakan. Mas'alatut tayammum. Nah, itu untuk debu tadi. Kalau kan tangan tadi bisa di tempat yang untuk muka dan untuk tangan di tempat yang sama ya jelas tidak boleh. Ya. Pindah. Harus pindah. Karena debu yang pertama itu tempatnya tadi, debu yang bekas tempat yang kita tepukkan yang pertama tadi menjadi musta'mal. Itu sudah kita bahas kemarin. Jadi tempatnya pun harus 2. Tidak terlalu jauh juga di sini. Ini tempat untuk wajah, ini tempat untuk tangan. Itu tidak cukup. Karena tidak boleh ketika mau tangan di tempat yang untuk wajah, karena hukumnya musta'mal. Bagaimana tayamumnya tadi? Dia tayamum untuk baca Quran. Dia niat tayamumnya tadi untuk baca Quran. Belum masuk waktu misalnya. Belum masuk waktu dia tayamumnya baca Quran. Boleh enggak? Dia ketika contoh misalnya kasusnya kayak tadi tuh. Boleh enggak dia salat zuhur dengan tayamum baca Quran tadi? Tidak boleh. Harus diulangi. Berbeda dengan kasus yang kita awal tadi. Karena kasus yang di awal tadi dia niatnya memang niat fardu. Karena dia mau melaksanakan sholat qadha. Nah itu. Jadi tidak boleh. Jadi harus dia tayamum lagi. Kenapa? Karena niatnya tadi itu hanya baca Al-Quran atau dia sholat sunnah. Sholat sunnah tidak boleh. Jadi harus dia ketika dia tayamumnya tadi karena untuk sholat sunnah, untuk ibadah sunnah, maka ketika dia mau melaksanakan sholat fardu, maka dia harus wajib mengulangi lagi tayamumnya. Nah itu.
Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Kalau niat bahasa Indonesia, saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan fardu salat. Nah itu. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak harus pakai bahasa Arab. Aku niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan fardu salat. Kayak gitu aja niatnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Mulai niatnya itu dalam hati itu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan fardu salat. Seperti itu. Masih ada waktu berapa menit? 8 menit. Nah, kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala adabul khuruji ila al-masjid. Adab keluar menuju ke masjid. Fa idza faraghta min taharatika. Ketika engkau telah selesai dari taharahmu, mandi wajib ya, atau berwudu atau bertayamum misalnya. Taharah itu bisa mandi wajib, bisa wudu, bisa tayamum. Nah, fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atai subhi. Ini contohnya kalau seandainya sebelum subuh. Nah, fasalli fi baitika, salatlah di rumahmu. Jadi yang paling afdal itu memang yang namanya sholat sunnah itu, ibadah paling afdal itu di rumah. Ya, ibadah paling afdal itu sholat itu di rumah. Cuman karena berhubung sekarang di zaman kita ini dikejar oleh jam digital, takut kita. Kalau seandainya sholatnya di rumah nanti nggak dapat takbiratul ihram. Ya, kasusnya biasanya seperti itu sekarang ini. Kalau seandainya saya sholat di rumah tidak dapat takbiratul ihram nantinya, gimana caranya? Sudah, tidak apa-apa, sholatnya di masjid. Karena takbiratul ihram itu memang paling afdal. Likulli syai'in safwatun wa safwatus salati takbiratul ula. Kata Rasulullah, setiap segala sesuatu itu ada intisarinya. Dan di intisarinya sholat itu apa? Takbir yang pertama. Jadi sholat berjamaah itu mau dia tidak masbuk atau dia masbuk, sama-sama dapat 27 derajat. Tapi 27 derajatnya berbeda. Kalau seandainya dia tadi ngikutin dari takbir yang pertama sama imam, berarti dihitung misalnya takbirnya 27 derajat, baca Fatihahnya 27 derajat, rukuknya 27 derajat. Nah, jadi setiap rukun itu dia dapat 27 derajat, 27 derajat. Nah, masbuk, lihat masbuk tadi. Kalau seandainya dia terlambat satu rakaatnya tadi yang kelewat tidak dapat 27 derajat, sisanya dapat 27 derajat. Begitu juga yang datangnya sebelum salam. Yang datangnya masbuknya itu sebelum salam dapat 27 derajat, tapi 27 derajatnya hanya sebatas salam. Nah, itu. Jadi kok bisa kok dapat 27? Beda tapi. Jadi kalau ada yang memahami kok enakan yang ini katanya yang masbuk tetap 27. Beda faedahnya, beda pahalanya. Jadi setiap ibadah tadi rukun tadi dapat 27 derajat. Jadi berbeda antara orang yang sholatnya ikut bersama imam takbir pertama atau makmum yang tadi, makmum yang masbuk hanya dapat salam saja. Beda jelas. Ya walaupun 27 derajat, iya 27, tapi 27 derajatnya beda. Nah ini kalau ada yang mengganjel ya, kok satu yang dapat fadilah ya, tapi pahalanya berbeda. Nah, fasalli fi baitika rak'atai subhi, salat di rumahmu 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, in kana al-fajru qad tala, kalau seandainya fajarnya tadi sudah muncul, artinya sudah masuk waktu subuh, salatnya di rumah. Nah, salat sunnah fajar itu qabliyatus subhi itu.
Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan Nabi. Karena Nabi rumahnya dekat nih kamar misalnya. Ya contohnya tuh kalau misal kasus itu. Ini rumahnya Nabi, langsung ke ini ya. Kalau sekarang kan repot, ya. Apalagi dikejar-kejar jam, ya. Kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawajjah ila al-masjid. Kemudian barulah selesai salat qabliyah tadi atau sunnatul fajar tadi menuju ke masjid. Kemudian menuju lagi. Wala tada'i salata fil jama'ati la siyama as-subha. Jangan tinggalkan yang namanya salat berjamaah, khususnya salat subuh. Nah, itu. Jangan tinggalkan berjamaah, la siyama as-subha. Lebih utama lagi salat subuh. Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bis tadi yang kita bahas tadi. Riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian bi 27 darajatan. Derajatnya 27. Fa in kunta tatasahal, kalau seandainya engkau termasuk orang yang meremehkan, menggampangkan fi misli hadzal ribhi, dalam kasus keuntungan pahala yang banyak seperti ini, fa ayyu faidatin laka. Nah, ini tembakan yang sangat tancap ini. Fa ayy, kata Imam Ghazali nasihatin kita semua, khususnya anak sendiri. Fa ayyu faidatin lak, faedah apa? Faedah apa lagi kata? Untuk apa faedah katanya? Fi talabil, untuk apa faedah engkau dalam menuntut ilmu? Jadi kalau seandainya engkau meremehkan yang seperti ini, meninggalkan sholat, sholat berjamaah, khususnya ketika sholat subuh ini, maka untuk apa? Faedahnya apa? Engkau nuntut ilmu, sedangkan kau ninggalkan seperti ini. Fa innama samratul ilmi al-amalu bih. Karena yang namanya buah ilmu itu adalah amal. Jadi dapat ilmu itu diamalkan, bukan hanya buat pamer, bukan hanya buat hebat-hebatan. Nah, itu. Jadi yang namanya faedah kita nuntut ilmu itu kalau diamalkan baru dapat faedah, baru namanya buahnya itu. Fa idza sa'aita ila al-masjid famshi ala hayyinatin wa ta'udatin. Nah, jadi kalau seandainya berangkat ke masjid itu jalannya jangan cepet-cepet. Nah, jangan cepet-cepet, malah enggak sunnah. Kalau misalnya kita bakal kelewatan, biarin. Enggak apa-apa kelewatan itu. Bukannya ngejar gitu, enggak. Jadi jangan terburu-buru, santai jalannya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang adab berjalan menuju ke masjid di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.